Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kegiatan layanan bimbingan dan konseling terkait dengan tugas perkembangan peserta didik SMK untuk kelas 10, 11, dan 12 semester 1 atau di awal pembelajaran. Kegiatan ini ditujukan agar kalian memahami bahwa kita semua memiliki tugas perkembangan yang perlu kita wujudkan agar tuntutan-tuntutan tugas perkembangan ini eh, tercapai agar kehidupan kita berjalan dengan nyaman dan bahagia. Ya, pada kegiatan kali ini kita akan membahas tugas perkembangan peserta didik SMK yang terdiri dari beberapa tugas perkembangan. Namun sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan tugas perkembangan tersebut. Nah, di sini kita melihat ada gambar bayi, prasekolah, SD, SMP, SMA, dewasa, dan bekerja atau lebih sederhananya mungkin disebut balita, kemudian eh, masa sekolah, masa remaja, kemudian masa remaja madya, masa remaja akhir dan dewasa, dan juga terakhir menjadi dewasa atau tua. Ya, ketika melihat gambar seperti ini, kita memahami bahwasanya tugas perkembangan itu memiliki beberapa tingkatan atau beberapa perbedaan di setiap tahapan perkembangan. Nah, apa saja itu nanti kita akan jelaskan. Namun sebelumnya kita akan membahas tentang tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu apa sih sebenarnya? Nah, tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode kehidupan tertentu. Nah, apabila tugas-tugas ini berhasil dicapai, mereka akan berbahagia. Tetapi sebaliknya, apabila mereka gagal, akan kecewa dan dicela orang tua atau masyarakat. Dan tentu saja perkembangan selanjutnya juga akan mengalami kesulitan atau terhambat. Nah, ini yang dimaksud tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada fase-fase atau periode-periode kehidupan tertentu. Misalkan di balita, di anak usia prasekolah, anak sekolah, remaja, remaja awal, remaja akhir, remaja madya, remaja akhir, kemudian dewasa. Nah, pada setiap fase-fase atau periode kehidupan tersebut itu ada tugas-tugas yang menyertainya. Kalau misalkan tugas-tugas ini berhasil dilalui, maka kita akan bahagia. Kalau sebaliknya nih tidak terpenuhi, maka kita akan cenderung kecewa dan dicela orang tua, masyarakat, dan perkembangan selanjutnya tentu saja akan mengalami kesulitan atau hambatan. Nah, maka dari itu penting bagi kita semua untuk mengetahui apa aja sih sebenarnya tugas perkembangan kita. Misalkan di SMK apa, di SMP apa, dan lain sebagainya. Di orang dewasa apa. Tapi yang akan kita bahas sekarang adalah tugas perkembangan SMK. Nah, untuk lebih mengetahui tentang tugas perkembangan ini, mari kita lihat tugas perkembangan bayi terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada tugas perkembangan dari masa bayi hingga ke balita. Kita lihat. Yang pertama, tentu saja kalau misalnya kita punya bayi atau punya apa ya, punya punya saudara yang punya bayi atau misalkan apa di umur 1 tahun itu pasti diharapkan mereka bisa belajar berjalan. Nah, belajar berjalan itu adalah harapan atau tuntutan atau tugas perkembangan. Pertama, mereka perlu belajar berjalan. Selanjutnya, mereka juga perlu belajar makan makanan padat. Setelah itu, belajar berbicara, yang asalnya bahasanya bahasa bayi, mulai mempelajari bahasa atau berbicara. Kemudian juga belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh, yang asalnya bisa di mana saja, kapan saja, menjadi mulai diatur pembuangannya tidak di mana saja dan tidak kapan saja. Nah, selanjutnya juga mencapai stabilitas fisiologi. Biasanya eh, bisa jalan, bisa bergerak sana sini, ya bisa motoriknya halus dan motorik
kasarnya juga sudah bisa. Kemudian membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial. Misalkan si ini hidungnya seperti apa, si ini perempuan, si ini laki-laki, seperti itu. Belajar belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, dan orang lain. Misalkan menyampaikan perasaannya kepada orang tua, keluarga, dan orang lain. Selanjutnya, belajar mengetahui mana yang benar dan yang salah, serta mengembangkan kata hati. Nah, ini adalah 8 tugas perkembangan yang harus dilalui oleh masa bayi hingga balita. Nah, kebayang kan sekarang ya, apa sih tugas perkembangan itu? Nah, dari masa bayi hingga balita ini sudah mulai tergambar nih, kira-kira apa sih tugas perkembangannya. Nah, selanjutnya kita akan mulai membahas apa tugas perkembangan dari remaja atau SMK. Nah, oh iya, tapi sebelum ke sana, ada sebuah fakta unik bahwasanya ketika masa bayi hingga balita ini, banyak orang tua dan lingkungan sekitar itu sangat peduli terhadap tugas perkembangan masa bayi ini atau masa bayi hingga balita ini, sehingga mereka biasanya menunggu atau menanti atau apa ya, berharap agar semua tugas perkembangan ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang uniknya biasanya hanya pada masa balita saja hal ini terjadi. Ketika masa remaja dan lain sebagainya, lingkungan sekitar mulai kurang peduli terhadap tugas perkembangan yang seharusnya juga dipeduli. Nah, baik, kita akan membahas tentang tugas perkembangan peserta didik SMK dan ada beberapa yang akan kita bahas dan juga nanti akan dilanjutkan dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik. Jadi ada tugas perkembangan, ada standar kompetensi kemandirian. Apa sih ya tugas perkembangan peserta didik SMK? Yang pertama adalah mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini artinya apa? Ini artinya pada masa remaja SMK gitu. Si anak ini harus mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kematangannya seperti apa nanti akan dijelaskan pada SKKPD. Yang kedua, mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya serta kematangan dalam peranannya sebagai pria atau wanita. Selanjutnya, mencapai kematangan pertumbuhan fisik yang sehat. Selanjutnya, yang keempat, mengembangkan penguasaan iptek, ilmu teknologi dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Nah, kemudian mencapai kematangan dalam pilihan karir, jadi sudah nggak galau. Kemudian juga mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. Selanjutnya, yang ketujuh, mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan komunikasi sosial dan intelektual, serta apresiasi seni. Nah, ini adalah tugas perkembangan peserta didik SMK. Tapi jika di sini, ini ada istilah mencapai kematangan, mencapai kematangan. Tapi sebatas apa mencapai kematangannya? Maka, satu lagi yang nomor 9, mencapai kematangan dalam sistem etika dan nilai. Seperti apa kematangannya nanti kita akan bahas dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik. Jadi ada tugas perkembangan hanya disebutkan mencapai kematangannya. Nah, di standar kompetensi kemandirian peserta didik akan disebutkan yang matangnya SMK itu seperti apa. Contoh yang pertama, ketika kita berbicara tentang landasan hidup religius atau tadi berkaitan dengan keagamaan, pertama anak SMK perlu matang itu, orang yang disebut matang itu dia mempelajari hal ihwal ibadah. Orang yang matang itu disebut matang, dia mengembangkan pemikiran tentang kehidupan beragama. Orang yang matang itu dia melaksanakan ibadah atas keyakinan sendiri disertai sikap toleransi. Ini yang matang secara landasan hidup religius atau kehidupan keberagamaan. Kemudian yang kedua adalah landasan perilaku etis. Orang yang matang itu dia mengenal keragaman sumber norma yang berlaku di masyarakat. Orang yang matang di SMK itu menghargai keragaman sumber norma sebagai rujukan pengambilan keputusan. Jadi dia memahami adanya ragam sumber norma sebagai rujukan pengambilan keputusan. Tidak hanya satu norma saja.
Selanjutnya orang yang matang di landasan perilaku etis ini, dia berperilaku atas dasar keputusan yang mempertimbangkan aspek-aspek etis. Nah, ini orang yang matang dalam hal landasan perilaku etis. Selanjutnya, anak SMK yang matang dalam kematangan emosi adalah dia sudah mempelajari cara-cara menghindari konflik dengan orang lain. Jadi bukannya mencari konflik, tapi menghindari konflik dengan orang lain. Orang yang matang secara emosi di anak SMK itu dia bersikap toleran terhadap ragam ekspresi perasaan diri sendiri dan orang lain. Dia memahami kalau misalkan ekspresi orang lain itu berbeda-beda, jadi tidak mudah diambil perasaan mungkin seperti itu. Dan selanjutnya orang yang matang dalam kematangan emosi dia mengekspresikan perasaan dalam cara-cara yang bebas, terbuka dan tidak menimbulkan konflik. Itu di kematangan emosi. Selanjutnya di kematangan intelektual, anak yang matang, dia kematangan intelektual itu dia mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan cara pemecahan masalah secara objektif. Jadi dia mempelajari cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara objektif, tidak subjektif. Selanjutnya orang yang matang secara di kematangan intelektualnya, dia menyadari adanya keragaman alternatif keputusan dan konsekuensi yang dihadapinya. Selain adanya alternatif keputusan, dia menyadari adanya alternatif atau alternatif konsekuensi ketika memilih keputusan tersebut. Nah, yang terakhir, orang yang matang secara kematangan intelektual, dia mengambil keputusan dan pemecahan masalah atas dasar informasi, data secara objektif, tidak cenah. Oke, selanjutnya tentang kesadaran tanggung jawab sosial, orang yang matang di anak SMK yang matang atau peserta didik SMK yang matang adalah dia mempelajari keragaman interaksi sosial. Dia mempelajari keragaman interaksi sosial dan juga dia mempelajari keragaman interaksi sosial ini seperti itu. Selanjutnya kesadaran gender. Dalam hal kesadaran gender, orang yang peserta didik SMK yang matang itu adalah dia mempelajari perilaku kolaborasi antar jenis dalam ragam kehidupan. Dia menghargai keragaman peran laki-laki atau perempuan sebagai aset kolaborasi dan keharmonisan hidup, bukan untuk berperang, bukan untuk bermusuhan, tapi untuk berkolaborasi dan keharmonisan hidup. Dan dia juga orang yang matang atau peserta didik SMK yang matang, dia mampu berkolaborasi secara harmonis dengan lain jenis dalam keragaman peran. Selanjutnya, dalam hal pengembangan diri, orang yang matang atau peserta didik SMK yang matang itu adalah dia yang terbiasa mempelajari keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial. Dia memahami kelemahannya, kelebihannya, kekurangannya, tantangannya, dan peluangnya. Nah, setelah mempelajari keunikan diri, dia akan menerima keunikan diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sehingga orang yang matang, peserta didik yang matang SMK, peserta didik SMK yang matang itu akhirnya dia menampilkan keunikan diri secara harmonis dalam keragaman. Tidak pipiluan, tidak ikut-ikutan, dan berekspresi atau menampilkan keunikan diri secara harmonis dalam keragaman. Tidak menimbulkan konflik, tapi dia mampu menampilkan kelebihan dan kekurangannya secara harmonis dalam keragaman. Yang kedelapan, dalam hal pengembangan diri, orang peserta didik SMK yang matang, dia mempelajari strategi dan peluang untuk berperilaku hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif dalam keragaman hidup. Mohon maaf, ini bukan pengembangan diri, tapi perilaku ekonomis. Dalam hal perilaku ekonomis, dia menerima nilai-nilai hidup, hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif sebagai aset untuk kehidupannya. Dan selanjutnya, dia menampilkan hidup hemat, ulet, sungguh-sungguh, dan kompetitif atas dasar kesadaran sendiri. Nah, yang ke-9, wawasan dan persiapan karir, dia mampu mempelajari kemampuan diri, peluang, dan ragam pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas yang terfokus pada pengembangan alternatif karir yang lebih terarah. Selanjutnya, dia menginternalisasi nilai-nilai yang melandasi pertimbangan pemilihan alternatif karir, dan selanjutnya, di pengembangan diri, mohon maaf, di kematangan hubungan dengan teman sebaya, dia mampu kematangan hubungan teman sebaya, dia mampu berkolaborasi secara aktif dan dinamis dalam aktif dan dinamis. Mohon maaf,
dalam hal persiapan menikah dan berkeluarga, persiapan persiapan menikah dan berkeluarga. Pertama, anak peserta didik SMK itu mengenal norma-norma pernikahan dan berkeluarga, dia menghargai norma-norma pernikahan dan berkeluarga sebagai landasan terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, dan terakhir dia mengekspresikan keinginannya untuk mempelajari lebih intensif tentang norma pernikahan dan berkeluarga. Demikian tadi 11 SKKPD dan 10 tugas perkembangan yang ada. Eh, Silahkan untuk dapat mempelajari lebih dalam lagi dan kita tingkatkan kita capai tugas perkembangan kita sehingga kita dapat bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.